kami berdua sama-sama warga negara Indonesia. Cuma kebetulan kami berdua beda tempat kelahiran. Kalau Pak Dr. Elingel Berlasut lahirnya di Tanah Minahasa, kalau saya lahirnya di Tanah Porodisa, Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan sebagai sosok, masing-masing kami punya konsep dan gagasan dalam rangka pengembangan suatu daerah. Kabupaten Kepulauan Talaut ini yang telah diperjuangkan pemekarannya kurang lebih 40 tahun dan nanti terrealisasi pada tanggal 2 Juli tahun 2002 yang lalu. Dan di saat itu ketika dimekarkan, Pak Dr. Elingel Berlasut adalah seorang tokoh dan beliau menjadi ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut yang pertama kali. Saya waktu itu berpikir, karena Kabupaten Kepulauan Talaut ini diperjuangkan oleh kami Bani Talaut, maka saya berharap Kabupaten Kepulauan Talaut itu harus dipimpin oleh anak-anak asli yang lahir di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tetapi apa yang terjadi? Waktu itu banyak aspirasi yang bermunculan agar fraksi Golkar dapat mengusung calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pada periode 2008-2013, yaitu Dr. Elingel Berlasut. Dan saya sebagai putra asli daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, saya menolak pencalonan beliau karena saya berpikir jangan sampai beliau ini karena bukan asli orang Talaut, beliau akan mempermainkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut. Sebahagian masyarakat Talaut sudah bersepakat untuk menolak figur yang bukan berasal dari Kabupaten Kepulauan Talaut, maka kami coba menghadang pencalonan beliau karena kami sudah punya feeling politik kalau Pak Dr. Elingel Berlasut mencalonkan diri, beliau pasti terpilih. Oleh sebab itu kami berharap beliau tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon bupati ataupun wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga kami melakukan aksi demo di mana-mana, kami melakukan pemberontakan, dan akhirnya pada satu ketika terjadi satu perbuatan yang luar biasa dari warga Kabupaten Kepulauan Talaut menyeret Pak Dr. Elingel Berlasut dan hingga sampai dibawa di kantor DPR untuk membuat pernyataan agar tidak masuk lagi sebagai calon bupati maupun wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan beliau waktu itu ada yang meludahi dan ada yang memukul dengan sepatu di pipi. Itu yang terjadi, sehingga waktu itu Dr. Elingel Berlasut berkesimpulan untuk tidak akan ikut lagi pemilihan bupati wakil bupati Kabupaten Kepulauan Talaut. Tetapi ternyata oleh fraksi Golkar waktu itu beliau dipaksa untuk mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Kepulauan Talaut pada periode sebelumnya. Tetapi setelah beliau terpilih, ternyata saya memperhatikan justru dibandingkan dengan putra-putri terbaik Kabupaten Kepulauan Talaut yang pernah memimpin Kabupaten Kepulauan Talaut, justru Dr. Elingel Berlasut itu jauh lebih baik dari anak-anak asli Talaut. Itu dalam pengamatan dan pandangan saya selama ini. Beliau adalah seorang guru yang patut untuk diteladani. Dan kita masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh politik, apapun juga dia, di Kabupaten Kepulauan Talaut itu harus belajar pada
figur yang bernama Dr. Eli Engel Berlasut itu. Alasannya karena beliau itu setelah kami maki, kami marah, kami caci, dan apapun yang kami telah lakukan terhadap beliau, tetapi akhirnya beliau berpesan kepada kami, tidak perlu kita membalas dendam terhadap sesama yang telah melakukan kejahatan terhadap kita. Sehingga ketika beliau masuk lagi untuk pencalonan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut periode 2019-2024, saya harus berusaha berada di depan dan meyakinkan masyarakat Talaut bahwa figur Dr. Eli Engel Berlasut itu adalah pilihan yang tepat berdasarkan track record yang selama ini beliau tujukan kepada Kabupaten Kepulauan Talaut. Itu sosok Dr. Eli Engel Berlasut menurut saya adalah tokoh yang harus menjadi contoh dan teladan. Pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya cukup brilian, konsep-konsep untuk pembangunan dan pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaut ke depan. Kalau yang saya harapkan untuk figur Dr. Eli Engel Berlasut pada periode 2019-2024 ini adalah, pertama, harus memulihkan Kabupaten Kepulauan Talaut yang tadinya terpuruk, sekarang ini harus bangkit lagi menjadi kabupaten contoh dan teladan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Itu yang saya harapkan, dan dengan demikian Pak Dr. Eli Engel Berlasut mestinya memimpin Kabupaten Kepulauan Talaut ini pada periode 2019-2024 ini harus mengacu pada pengalaman-pengalaman beliau pada tahun-tahun sebelumnya di saat memimpin Kabupaten Kepulauan Talaut. Tentu saja sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, saya berharap agar pengalaman-pengalaman yang terjadi di waktu-waktu yang lampau tidak akan terjadi lagi pada pemerintahan yang akan datang. Sebab kita tahu bersama bahwa kepahitan yang telah terjadi di masa lalu hendaklah menjadi pengalaman yang terbaik agar pemerintahan ke depan ini akan berhasil, kesejahteraan rakyat dapat tercapai, dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita persembahkan kepadanya untuk Kabupaten Kepulauan Talaut ke depan. Untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut, kita mari bersama-sama mendukung program dari pemerintahan ini, pemerintahan Pak Edu El Mantap periode 2019-2024, karena program-program yang telah dikonsepkan dalam visi misi, yaitu pendidikan gratis, kemudian pengembangan sumber daya manusia, kemudian kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan hal-hal lain yang menjadi visi misi ini hendaklah dapat didukung, diresponi agar